Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Suprapto, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Situbondo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas saya, yakni modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, guru yang hebat, pada pagi hari ini telah hadir bersama saya Bapak Kepala MA Fathus Salafi, Bapak Zainuddin SPD. Jadi yang pertama yang ingin saya tanya kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi sebuah kasus di sekolah Bapak itu dikatakan sebuah dilema etika atau sebuah bujukan moral, Bapak? Sebenarnya sederhana saja, Pak Joko. Ya. Jadi naluri manusia itu sebenarnya itu sudah bisa menentukan mana itu kebenaran, mana benar, mana yang salah. Sebenarnya naluri manusia itu bisa untuk membedakan itu. Jadi langkah yang paling mudah bagi kami dalam mengidentifikasi masalah tersebut adalah yang mengembalikan kepada definisi dari dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Sebagaimana diketahui Pak Joko, jadi kalau dilema etika itu kan suatu kondisi di mana keadaan yang terjadi di situ saling bertentangan. Ada dua argumentasi yang sama-sama benar. Tetapi dua-duanya ini saling terjadi kontradiksi, terjadi perbedaan, terjadi pertentangan. Nah, sedangkan pada bujukan moral itu ada situasi yang berbeda. Cuma yang satu itu statusnya benar, yang satu statusnya salah. Saya mau izin untuk buka buku kasus dulu. Pak, monggo, santai saja Pak Zainuddin. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian ketika sedang berlangsung ada salah seorang siswa, katakanlah si A, yang kalau menurut penilaian Dewan Guru, yang bersangkutan ini sering melanggar tata tertib, melanggar aturan yang ada di sekolah. Dan dia datang kepada saya menghadap secara langsung. Tujuannya adalah minta izin untuk tidak mengikuti kegiatan penilaian tengah semester tersebut. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok enggak mau ikut? Padahal ini adalah suatu kewajiban, suatu keharusan. Apalagi kamu sekarang dalam kondisi sering melanggar. Atau kalau kita bicara skor pelanggaran kamu cukup tinggi. Nah, kemudian yang bersangkutan anak tersebut menyampaikan kepada saya, ya Pak, saya mohon izin untuk tidak bisa mengikuti kegiatan PTS karena saya harus mendampingi orang tua saya, mendampingi ibu saya yang akan akan operasi kanker. Nah, kenapa saya kategorikan sebagai dilema etika? Karena memang saya dihadapkan kepada situasi bahwa yang bersangkutan memang benar anak tersebut itu secara aturan sering melanggar. Jadi ketika saya atas nama lembaga itu menyampaikan bahwa dia itu harus mengikuti kegiatan penilaian, itu adalah suatu kondisi yang benar. Nah, tetapi apa yang disampaikan anak tersebut ini juga benar. Secara naluri kemanusiaan sebagai bakti anak kepada orang tua, dia berkewajiban juga untuk mendampingi orang tuanya yang sedang mengalami kondisi sakit. Itu. Nah, kemudian dengan dasar pertimbangan kalau bahasanya ada kasihan, ada perasaan iba, ada perasaan empati kepada kita, akhirnya ya siswa yang bersangkutan saya perkenankan untuk tidak mengikuti ujian, dengan catatan setelah kegiatan tersebut selesai, siswa yang bersangkutan diharapkan untuk mengikuti kegiatan ujian susulan. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan tadi, apakah ada prosedur yang Bapak lakukan sebelum Bapak akhirnya tadi menetapkan anak itu saya izinkan untuk mengikuti ujian semester Bapak? Iya.
Apakah hanya cukup dari Bapak sendiri langsung mengambil sikap, atau ada prosedur-prosedur lain yang Bapak lakukan? Kalau kalau itu urgent dan saya dituntut untuk segera mengambil sebuah keputusan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan prosedur-prosedur tertentu, kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, tetapi secara normatif kami itu akan tetap mengambil tahapan-tahapan yang memang menjadi baku dalam pengambilan keputusan. Contoh misalnya, kami harus mengawali dulu dari mengidentifikasi apakah masalah ini dikategorikan sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral. Itu. Jadi kami perlu mengidentifikasi dulu. Jadi karena ini penting, nanti akan berdampak kepada pengambilan keputusannya seperti apa. Jadi yang pertama, prosedur yang pertama adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kami juga butuh tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Apakah ini melibatkan siswa saja, melibatkan guru, melibatkan orang tua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga itu adalah kami juga mengumpulkan data-data ataupun fakta terkait dengan kasus yang sedang terjadi atau permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian ketika data itu sudah lengkap, sudah kita anggap cukup, baru kita melakukan pengujian data tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah baru setelah semuanya sudah, tahapan ini sudah kita laksanakan, baru kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah ini Pak Joko yang terpenting, yang terakhir, dari semua keputusan yang kita ambil, karena begini, semua keputusan yang sudah ditetapkan itu belum tentu nilainya absolut, belum tentu apa yang kita putuskan itu benar. Maka dari itu perlu tahapan yang terakhir, yaitu refleksi. Nah di refleksi itu kita bisa mengukur seperti apa keputusan yang sudah diambil, apakah sudah memang sejalan dengan dengan harapan yang ingin dicapai atau seperti apa. Itu mungkin prosedur-prosedur yang bisa kita laksanakan juga. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, setelah tadi cukup panjang lebar Bapak jelaskan, nah menurut Bapak ini kira-kira dalam pengambilan keputusan dalam sebuah dilema etika itu, hal apa yang menurut Bapak yang paling efektif Bapak? Jadi ada dua hal sih sebenarnya kalau berbicara efektivitas ini. Yang pertama, jadi pengambilan keputusan itu memang didasarkan kepada pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan juga, bahwa keputusan yang dihasilkan itu bisa dilaksanakan melalui tindakan nyata dan memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah tersebut. Iya. Itu artinya dampaknya itu dampak positif, gitu, bukan dampak negatif. Cukup menarik Bapak. Ya. Tentunya selama menjadi pemimpin Bapak, dalam mengambil keputusan yang sudah diambil, menurut Bapak ini apa yang menurut Bapak itu dianggap sebagai tantangan Pak, dalam setiap Bapak mengambil keputusan? Yang pertama mungkin tantangan yang sering kita hadapi, sebenarnya kita berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana siswa, karena salah satu stakeholder kita itu adalah siswa, dewan guru, kemudian wali murid, dan wali masyarakat dan seterusnya, ini memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi Pak, faktor ekonomi. Jadi ada sih beberapa kasus yang terjadi itu siswa harus putus sekolah, itu salah satunya itu adalah faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Jadi maksud latar belakang pendidikan itu latar belakang pendidikan orang tua, wali murid. Ini juga berpengaruh. Ini menjadi sebuah tantangan ketika kita mencoba menyelesaikan sebuah dilema etika ataupun mengambil keputusan yang bersifat rujukan moral. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Selanjutnya adalah perbedaan kemampuan intelektual, utamanya kepada siswa. Nah, sebagaimana diketahui bersama bahwa memang siswa datang ke lembaga pendidikan dengan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yang sangat heterogen.
kemudian yang selanjutnya itu adalah tantangan waktu, Pak. Jadi tantangan waktu itu maksudnya seperti ini. Ada sebuah kasustik, kita itu dituntut untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Iya. Jadi harus buru-buru, harus cepat-cepat. Nah ini menjadi sebuah tantangan. Padahal kasus-kasus dilema etika, utamanya dilema etika, karena ini adalah secara head to head ini sama-sama benar. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya, ketika sebuah keputusan itu sudah diambil, tantangan berikutnya itu pada yang menerima konsekuensi keputusan tersebut. Jadi terkadang ada feedback, tetapi feedback ini negatif, Pak. Contoh misalnya keputusan yang kita ambil terkait dengan si A, si B, ada siswa si A, si B, tetapi dianggap ini merugikan. Nah ini ada feedback, ada respon yang negatif kepada lembaga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk biasanya dalam bentuk perlawanan. Ya perlawanan dalam tanda kutip tidak se-ekstrim yang sebagaimana, tapi ada feedback negatif. Tentunya Pak Zainuddin di sini kan apa istilahnya lika-liku perjalanan membawa lembaga ini sudah sangat sering sekali Pak menyelesaikan masalah itu, baik dari aspek dilema etika ataupun rujukan moral. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Zainuddin itu ada jadwal khusus istilahnya Pak, atau tata kala istilah kininya itu, ada tata kala jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah masalah, atau Bapak langsung prinsipnya masalah hari itu sekarang juga diselesaikan istilahnya? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Pak Joko, jadi memang ada beberapa kasus itu yang membutuhkan penanganan segera atau bersifat urgent, mendesak, atau secepatnya saya harus mengambil keputusan. Nah saya rasa untuk hal-hal semacam itu, kasus-kasus semacam itu, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, saya tidak perlu memberikan atau membuat jadwal secara khusus. Jadi saya rasa tidak perlu waktu. Tapi dalam konteks yang lain, dalam permasalahan-permasalahan yang lain, ya kita memang ada waktu secara khusus, secara berkala untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selanjutnya Bapak, tentunya dalam pengambilan beberapa keputusan-keputusan tadi yang sudah Bapak sampaikan, di sini mungkin adakah seseorang atau sosok atau faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pribadi Bapak mengambil sebuah keputusan, Pak? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah lembaga pendidikan itu juga ada stakeholder. Misalnya di situ ada para wakil kepala madrasah, kemudian ada wali kelas, ada dewan guru, ada komite madrasah, ada seterusnya. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya turut andil, turut berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kalau berbicara faktor-faktor lain, perlu kami sampaikan juga Pak Joko. Jadi Madrasah Aliyah Fathus Salafi ini adalah sebuah lembaga pendidikan keislaman yang notabene berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tanjung Priok. Jadi pondok pesantren ini akan menjadi sebuah konstruksi dasar bagi kami dalam menjalankan atau dalam manajemen madrasah ini. Tentu setiap keputusan yang diambil ini juga akan dijiwai oleh aspek-aspek tersebut. Yang terakhir Pak Zain, ini sebelum diskusi saya tutup, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin dari awal sampai akhir Pak, kira-kira menurut Bapak itu pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, kaitannya dalam pengambilan keputusan, ya, terutama yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi yang pertama mungkin kita bisa betul-betul memahami sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak bersifat absolut. Jadi karena sebuah keabsolutan itu hanya milik Tuhan Pak ya, hanya milik Tuhan. Kebenaran yang absolut itu hanya milik Tuhan. Tetapi keputusan yang kita ambil itu bisa saja salah. Bisa saja salah.
Nah, maka dari itu apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita ini? Ya, kita dituntut untuk betul-betul memahami sebuah permasalahan secara komprehensif. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah keputusan yang paling tidak keputusannya itu memberikan nilai sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Joko, ada asas keadilannya, ada kasihannya kepada penerima keputusan tersebut. Jadi paling tidak minim sebuah dampak negatif. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua, Pak, ini sebagaimana peribahasa mengatakan, orang semakin banyak masalah itu akan semakin dewasa. Betul. Jadi kita sebenarnya patut bersyukur terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi di lembaga pendidikan itu. Karena dari situ kita belajar bagaimana memanajemen sebuah permasalahan, kemudian belajar bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dan seterusnya. Dan saya yakin semakin banyak kita belajar dari situ, maka keputusan apa yang kita ambil itu akan semakin mendekati kesempurnaan. Mungkin itu Pak Joko yang bisa saya tambahkan di akhir diskusi kita luar biasa hari ini. Ya. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.